Kenapa kekuasaan selalu takut dikritik? Bukannya lebih nyaman kalau mereka dikritik, mereka dapat alternatif. Sama aja jenis pertanyaannya, Caca. Audio Jungle. Kenapa kekuasaan selalu takut dikritik? Bukannya lebih nyaman kalau mereka dikritik, mereka dapat alternatif. Sama aja jenis pertanyaannya, Caca. Oke, tapi pernah ada ancaman atau mungkin udahlah Rocky Gerung nggak usah terlalu vokal-vokal banget gitu. Sempat nggak sih ada yang bilang kayak gitu? Ancaman dan bujukan banyak tuh. Sampai sekarang mungkin masih ada selusin berkas aduan ke saya di polisi, tapi mungkin polisi udah bingung aja mau apa deliknya tuh. Ya kalau bujukan juga banyak, atau udahlah nanti bisa nego lah dikasih apa tuh, kasih komisaris atau kasih sepeda mungkin. Ya enak dong, kenapa tidak memilih jalan yang itu? Kalau saya milih itu saya nggak ada di sini untuk bercakap-cakap tentang masa depan. Abang udah ngantor maksudnya ya? Di udah Jitok. sibuk, abang di mana? Udah menjabat gitu. Oke lah bang, kalaulah abang merupakan orang yang memanfaatkan demokrasi ini untuk ya bersuara ya, tidak unspeakable tadi seperti itu. Biasanya abang memilih lini seperti apa? Karena kan banyak cara untuk kita bersuara, bisa melakukan aksi demonstrasi. Kalau abang sosial media kan? Iya saya di talk show aja kan supaya ada show-nya. Kalau terlalu banyak talk-nya nanti dianggap kena delik. Tapi kan kita bilang ini kan show, jadi jangan sekali makar. Masa orang talk show mau makar kan? Oke, nah bang, kalau tadi abang mengatakan bahwa sebenarnya cocok-cocok aja demokrasi dengan persatuan. Kalau begitu logikanya kita balik. Jikalau banyak orang yang seperti abang mungkin mengkritik, bersuara, ini sebenarnya mengganggu persatuan nggak sih? Kita bersuara karena yang kita lihat itu persatuan yang dipaksakan kan. Persatuan itu mesti datang dari percakapan. Jadi kalau kita berbeda dalam percakapan lalu kita ambil kesimpulan, oke, kita break sebentar ya. Tapi ini kita dilarang untuk mengucapkan kritik demi persatuan. Nah itu buruknya kan. Kan mestinya terjadi persatuan karena kita saling bertengkar dengan pikiran. Nah kalau dipaksakan persatuan artinya nggak boleh ada pikiran. Nah itu bahaya tuh. Jadi poin itu betul, bagus kita beritahu pada milenials bahwa bersatu itu karena kesamaan gagasan, bukan karena dipaksakan untuk menerima satu gagasan gitu. Tapi mungkin ada nggak sih pesan yang bisa Bang Rocky Gerung sampaikan kepada anak muda, karena Bang Rocky ini banyak sekali nih fansnya ya, anak muda dan terkait mungkin juga dengan demokrasi dan juga persatuan. Ya, saya ingin supaya masa depan itu diolah dengan argumentasi, dengan pikiran. Dan itu yang bisa kita titipkan pada generasi baru kita. Kalau generasi tua itu udah nggak bisa tuh, udah otaknya udah beku tuh, dan buat cari mentok maksudnya? Iya, kadang-kala nggak bisa dikapasitasi, nggak bisa ditambah. Kalau milenial pasti bisa ditambah. Menarik ya, menarik Jitok Friends. Sekarang Bang, saya kasih tugas untuk Abang menjawab pertanyaan ini spontan quiz. Nanti Abang pilih saja dari dua kata yang saya nanti akan sebutkan cepat. Sehingga kita mungkin first-nya dari pikiran Abang itu apa? Siap ya Bang ya? Iya. Pantai atau gunung? Gunung. Berkelok-kelok atau lurus? Berkelok-kelok. Menarik ya. Tumbuhan atau hewan? Tumbuhan. Sneakers atau pantofel? Sneakers. Chattingan atau teleponan? Chatting. Generasi milenial juga ini ya. Pastilah. Sebelum Jitok Friends, kita akan ke tema berikutnya. Kalau tadi kita sudah bincang-bincang ya soal demokrasi dan persatuan Indonesia. Sesaat lagi kita akan tema bahasan yang pastinya tambah pedes lagi, tapi Bang Rocky harus pilih. Tunjuk saja kira-kira dalam dua pilihan ini Bang Rocky pilih yang mana? Kanan apa kiri? Kiri apa kanan? Saya nggak bisa nunjuk, saya harus genggam tangan kamu. Boleh digenggam? Asik, oke. Apakah ini? Kita udah kayak apa ini? Waduh, ini mah temanya Bang Rocky banget. Politik. Oke nih.
Sebentar lagi kita akan bahas tema politik, atau mungkin saya mau tanya ini kepada Bang Rocky Gerung. Okay. Ini kan memang sudah mau masuk musim politik. Kayaknya partai-partai ini udah pemanasan ini. Tapi kalau dalam pantauan atau mungkin apa ya kritik dari Bang Rocky, udah cukup bagus tidak sih pemanasan yang dilakukan oleh partai? Atau apa? Ya, kalau mesin dipanasin itu artinya siap-siap berangkat kan. Tapi ini dipanasin nggak tahu mau berangkat kemana tuh. Kan ada 2024 yang kita bayangkan terminal akhir dari perseteruan politik. Tapi sangat mungkin kita nggak nyampe di terminal itu. Karena ada krisis ekonomi, terutama energi dan pangan dunia tuh. Jadi kita juga harus bersiap-siap. Mestinya kita panaskan, tapi jangan harus berpikir bahwa itu akan tiba di tempat yang kita inginkan. Jadi bersiaplah untuk hal yang buruk sebetulnya. Itu lebih bagus, lebih wise daripada optimis bahwa kita sampai di 2024. Walaupun pembicaraan kita adalah G24 channel, G-Talk. G24 channel ini, ingatkan lagi loh, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya di channel ini. Politik kan jadi bermusuhan karena orang nggak bisa share argumen kan. Jadi permusuhan politik terjadi karena sentimen. Padahal politik didesain untuk duel argumen.